Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada saat ini Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk beribadah. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sekarang giliran Tuhan untuk berbicara pada kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini tuh, menjadi saluran berkat buat sidang jemaat saat ini Tuhan. Berkati firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ya. Tanggal 23 Mei yang lalu kita memperingati hari Pentakosta. Ya. Kembali kita merenung ya, betapa kasih Tuhan begitu besar buat kita semua. Ya. Sekalipun Dia sudah naik ke surga, tetapi ya, Roh Kudus ada bersama-sama kita ya, untuk menguatkan kita semuanya orang percaya, saudara dan saya. Saudara, kita harus sadar ya, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, itu berarti mau tidak mau kita harus menghasilkan buah yang nyata di dalam kehidupan Kristen kita. Nah, ya. Dan buah tersebut tidak mungkin tidak dikaitkan dengan pertobatan kita ya. Karena sangat jelas bahwa keberadaan Roh Kudus di dalam hidup kita ya, itu untuk menyadarkan kita bahwa kita harus setiap saat dan senantiasa hidup dalam kebenaran. Saudara, itu artinya kita harus ya berbuah ya dari pertobatan kita. Mari biar kita merenungkan apakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus, apakah kita sudah berbuah, apakah kita sudah bertobat. Sebab jika kita merasa sudah dipenuhi Roh Kudus, ya, itu secara otomatis ya kita harus berubah di dalam kehidupan kita oleh pembaruan Roh Kudus. Ya. Saudara, Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan kita ya. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita harus hidup baru. Ya, bukan hanya lahir baru tetapi hidup baru. Ya, contohnya seperti Rasul Paulus ketika sebelum ketemu Tuhan Yesus, hidupnya jahat. Ya, hidupnya penganiaya jemaat Tuhan ya. Tetapi setelah ketemu Tuhan Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Yang dulunya penganiaya jemaat dan kini menjadi pelayan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sudah merasa sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi kita masih dikuasai oleh kehidupan lama kita, ya masih membenci, masih tidak bisa mengampuni, ya dan sebagainya. Ini kan aneh, saudara, ya. Saudara, 1 Korintus 13 ayat 1 Rasul Paulus mengatakan, ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ya, saudara. Artinya apa, saudara? Tidak berguna, saudara. Ya. Apa artinya jika kita merasa sudah dipenuhi Roh Kudus tetapi kita masih dalam kehidupan lama kita, masih membenci, masih sakit hati, ya, tidak bisa mengampuni, suka menjelek-jelekan orang, tidak sabar dan sebagainya. Nah, hari ini ya, khotbah saya berjudul apakah kita ini sudah bertobat, ya. Ayatnya di Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 dikatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, segala sesuatu yang dianggap menguntungkan di dunia ini bisa menjadi kebalikan saat kita mengikut Kristus. Nah, dan apakah mengikut Kristus dalam segala kondisi itu harus berbanding terbalik? Contohnya, apakah untung jika kita kaya, saudara?
ya untung kalau kita kaya ya. Kalau kita kaya saat ini mau beli mobil bisa, hari ini mau beli rumah bisa. Nah, tapi orang hidupnya pas-pasan, mau beli mobil ya nabung dulu untuk bayar DP-nya, belum cicilannya. Jadi kalau kaya untung enggak? Untung saudara. Ya, kalau sehat walafiat untung enggak? Untung saudara. Masa pandemi ini kita harus sehat. Ya, kalau enggak sehat orang mencurigai kita. Betul, saudara? Ya, contohnya kalau kita pergi ke mall, ya. Kalau Anda batuk saja, itu orang akan pergi semua, ya. Takut, ya. Dan mereka akan mencurigai kita bahwa kita ini terpapar virus corona. Nah, jika saat ini Anda sehat, itu luar biasa. Untung, saudara ya. Cerdas, untung enggak? Untung. Orang yang cerdas itu, ya, mudah untuk mencari pekerjaan, ya. Kalau di sini ada Anda yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai HRD atau personalia, ya. Banyak lamaran-lamaran pekerjaan, lamaran-lamaran calon pekerja baru itu yang dinilai, yang diprioritaskan, pasti orang yang nilainya di atas rata-rata. Kalau 6, 7, 8 itu mungkin diabaikan. Ya, tetapi yang nilainya 9, 9,5 atau mungkin kalau ada yang sempurna 10 itu pasti diprioritaskan. Jadi kalau kita cerdas, untung luar biasa ya toh. Terkenal lebih untung ya. Nah, saudara, apakah hal ini semua harus kita anggap rugi saat kita mengenal Kristus ya? Nah, kata rugi karena Kristus ya di sana mengandung pengertian ya. Kata rugi dalam bahasa Yunani itu adalah sesuatu yang berpotensi besar untuk merusak. Saya ulangi, sesuatu yang berpotensi besar untuk merusak ya. Jadi yang sedang Paulus fokuskan di sana bukan semua dalam kehidupannya ya. Ya. Contohnya ya, misalnya kalau kaya harus jadi miskin ya. Kalau cerdas harus jadi oon saja ya. Tidak semua harus dibolak-balik seperti itu ya. Nah, apa yang menjadi kerugian Paulus ya? Ya. Dipandang dari pengertian mengikut Kristus ya. Ya, kita mundur ke ayat 5 dan 6. Ayat 5 dikatakan disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, saudara, kenapa dianggap rugi, saudara? Ya, yang pertama kebanggaan sebagai orang Israel, orang Ibrani asli, ya, menganggap bangsa lain tidak penting, saudara. Ya, ini sombong identitas, ya, menganggap bangsa lain tidak penting, ya, dan kebanggaan dalam menganiaya jemaat Tuhan, ya, prestasi dalam keagamaan, saudara, ini sombong prestasi, saudara. Ya, kadang-kadang kita sombong seperti itu. Ya, tanya, kamu sudah pelayanan berapa kali seminggu? Aku 8 kali, kamu berapa kali? Kamu 1 kali, wah enggak rohani. Ya, ini sombong identitas, ya, toh. Ya, kebanggaan melakukan dalam ritual-ritual agama, menganggap paling kudus, sombong spiritual ya. Kadang-kadang kita menganggap orang lain kalau yang belum kepenuhan Roh Kudus atau berbahasa lidah menganggap tidak rohani ya. Saudara, ini sombong spiritual ya. Nah, singkatnya segala sesuatu di dunia ini yang berpotensi besar untuk menjauhkan kita dari Allah harus dianggap sebuah kerugian ya. Ya. Misalnya kalau kekayaanmu berpotensi untuk menjauhkan kita dari Allah, itu harus dianggap sebuah kerugian ya. Ya. Itu termasuk keluarga, termasuk hobi, termasuk kecerdasanmu ya. Kalau semua itu dianggap berpotensi besar untuk menjauhkan kita dari Allah, harus dianggap sebuah kerugian. Ya. Nah,
Allah itu membutuhkan pertobatan kita. Ya. Kita butuh bertobat. Ya. Ya. Allah merindukan pertobatan kita butuh bertobat. Nah, untuk tetap berada dalam hadirat Allah dan anugerahnya. Nah, saudara, pertanyaannya, pertobatan itu membutuhkan apa, saudara? Yang pertama, pertobatan membutuhkan pengenalan akan Allah. Ya. Nah, ayat 8a itu sebagai pernyataan Paulus, ya, mengatakan bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya, saudara, segala sesuatu di dunia itu baik harta, ya, intelektualitas, prestasi, kesehatan, ya, tidak ada satu hal apapun, ya, di dunia itu yang lebih penting selain mengenal Kristus. Ya. Ya, buat apa mempunyai kekayaan berlimpah tetapi kita tidak mengenal Kristus? Mati masuk neraka. Ya. Buat apa memiliki prestasi tetapi kita tidak mengenal Kristus? Buat apa memiliki kepandaian tetapi kita tidak memiliki Kristus? Ya. Buat apa memiliki kesehatan, ya, tetapi kita tidak memiliki Kristus? Rugi, saudara. Kenapa saya katakan rugi? Endingnya loh kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Ya. Ayat 8b itu suatu sikap nekat Paulus. Ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya. Supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Melepaskan segala sesuatunya, ya, dan menganggapnya sampah daripada kehilangan Kristus. Nah, apakah artinya ini, ya, kita tidak boleh sukses, kita tidak boleh banggakan pekerjaan kita tidak boleh banggakan pendidikan kita tidak boleh membangun perkawinan kita? Se-ekstrim itukah mengikut Kristus? Ya tidak sedemikian kan, saudara? Ya, boleh enggak kita sukses? Boleh dong, ya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, Abraham itu termasuk orang yang sukses, kaya raya, ya. Yakub juga termasuk orang yang sukses, kaya raya. Yusuf juga termasuk orang yang sukses. Di Perjanjian Baru, orang-orang yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus, ya, perempuan-perempuan kaya semua, saudara. Termasuk Lydia, Maria Magdalena dan sebagainya. Nah, berarti kita boleh sukses dong, ya. Boleh enggak kita banggakan pendidikan kita? Boleh, ya. Kenapa tidak boleh? Ya. Ya. Tahun lalu Bapak Gembala kita, ya, sudah lulus ujian, ya, S3-nya. Nanti gelarnya beliau akan digelari DTH, ya. Saudara, tinggal tunggu wisuda saja, ya. Ini membanggakan sekali, ya, saudara. Hamba-hamba Tuhan sekarang itu perlu belajar terus dan belajar terus, ya. Perlu pinter juga, saudara. Nah, saudara, saya sendiri juga masih terus belajar, ya, belajar dan belajar, ya. Nah, saudara, boleh enggak kita bangga akan pekerjaan kita? Ya boleh dong, ya. Ya. Pada saat-saat seperti ini, saudara, kita melihat, ya, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang pekerjaannya, ya, morat-marit, ya. Ada orang yang kehilangan pekerjaannya, ada orang yang tidak bisa bekerja, ya. Ada yang usahanya sudah tidak lancar lagi. Kalau hari ini Anda masih bisa bekerja, hari ini kita masih bisa mempunyai pekerjaan, hari ini pekerjaan kita masih lancar, bersyukur pada Tuhan, ya. Kita harus bangga, ya, saudara. Saudara, kalau boleh saya saksikan, ya, tahun yang lalu masa pandemi pekerjaan saya dipelihara oleh Tuhan. Tahun ini luar biasa, ya. Saya merasa Tuhan pelihara saya luar biasa. Bangga dong saya, ya toh. Saya merasakan ikut Tuhan itu luar biasa, ya. Dipelihara Tuhan sedemikian rupa, ya. Ya. Nah, sekarang samakah, ya, kita
mengenal pasangan kita dengan mengenal karyawan Indomaret ya. Ya, mengenal karyawan Indomaret Anda ya karena sering beli di tempat itu maka kenal. Tetapi setelah Anda beli barang dan membayarnya pulang sudah tidak ada urusan apa-apa saudara. Tetapi mengenal pasangan kita pasti mengerti karakternya seperti apa. Tidak kesukaannya apa, kesukaannya apa ya. Ya, kalau dia tidak senang terlambat, Anda harus berusaha on time, betul? Kalau janji dengan dia harus on time, ya. Dan Anda harus tahu makanan kesukaannya apa. Betul, saudara? Jangan sampai ibu-ibu tidak ngerti bapaknya suka makan apa, ya. Wah, berbahaya, ya, saudara. Nah, saudara mengenal orang tua kita dengan teman sekantor sama enggak? Enggak sama. Teman sekantor sebatas akrab saja, tetapi mengenal orang tua, ya kita mesti menghormati beliau, ya kita mesti ya tunduk akan perintahnya, ya saudara. Dan Anda mesti mengerti kapan ulang tahunnya, tuh saudara. Jangan sampai Anda tidak mengerti loh ulang tahunnya orang tua kita. Ya saya katakan tadi kita harus menghormati orang tua kita. Kalau kita dibesarkan mulai bayi sampai Anda lulus SMA, lulus sarjana, bahkan ketika Anda menikah, Anda dipestakan, itu Anda harus menghormati orang tua. Ya, ketika orang tuamu sudah pensiun, tidak bisa bekerja, Anda ganti yang menafkahi orang tua. Jangan alasan, wah aku punya tanggungan keluarga juga kok. Nah, saudara, orang yang seperti ini itu dalam bahasa Mandarinnya itu dikatakan uhau te hese, artinya anak yang tidak tahu budi. Ya. Saudara, nah, mengenal anak kandung dengan Presiden Indonesia. Anda kenal Presiden Indonesia? Kita tahu, semua tahu Presiden Jokowi. Ulang tahunnya kapan? Embuh. Ya. Suka makan apa? Ya embuh, enggak tahu, ya. Tetapi mengenal anak kandung kita pasti ngerti karakter anak kita satu-satunya, ya. Ada yang lemah lembut, ada yang keras hatinya, ya. Ada yang cuek dan sebagainya. Nah, sekarang apa perbedaannya sebetulnya, ya? Perbedaannya itu prioritas, ya. Ya. Ya, kata karena melepaskan semua itu artinya penting gak penting, saudara. Artinya seberapa pentingkah pengenalan akan Tuhan Anda, ya. Seberapa pentingnya mengenal Tuhan bagi Anda. Ya. Saudara, kalau gara-gara kesuksesan kita tidak mengenal Tuhan sama sekali, ya. Itu harus dianggap sebagai sampah, ya. Nah, tetapi apabila kita sukses tetapi kita mengenal Tuhan, ya. Ini yang luar biasa, ya. Ya. Justru karena pendidikan kita mengenal Tuhan, kenapa tidak, ya. Ya. Kalau bapak ibu ya dalam keluarga satu suami satu istri dan anak-anak mungkin lebih dari satu, gara-gara keluarga ini Anda semakin rindu kepada Tuhan, ya kenapa tidak, ya saudara. Nah, mengenal Kristus itu membutuhkan ya kesempurnaan, ya tidak boleh asal-asalan, saudara. Ya, ada di sini yang bekerja asal-asalan. Kantor menentukan jam 8 kerja, datang setengah 9. Jam 9 belum start kerja, masih ngopi, masih baca koran. Kalau Anda mempunyai karyawan seperti apa yang akan Anda lakukan? Ya nak, saya punya karyawan seperti ini tak pecat, saudara. Ya, saudara, ada orang yang belajar asal-asalan, ya boleh nilai 5, ya wis cukup lah. 6 KPN wis, ya kan, ndak lulus ya ndak apa-apa, ya kan gitu. Ini kan belajar asal-asalan, ya. Ya, ada yang membangun rumah tangga asal-asalan, mari pesta nikah, ya, yang suami ndak mau kerja, ya, istrinya ndak dibelanjani, ya. Saudara, ini kan asal-asalan, dan itu semua harus serius kan, harus sesempurna mungkin, benar? Anda ingin pekerjaan Anda sukses, Anda harus bekerja keras sesempurna mungkin. Anda ingin sukses dalam pendidikanmu,
harus belajar keras sesempurna mungkin, ya kan? Anda ingin membangun keluarga Anda, ya, harus Anda memperlakukan keluarga Anda sesempurna mungkin, ya. Tuh. Nah, saudara, apakah ada yang ibadah berasal-asalan, saudara? Ya, banyak, saudara, datang ke gereja semangat memuji Tuhan. Saat firman Tuhan diberitakan main gadget, WA-WA-an atau main game, ini kan asal-asalan, ya saudara. Ya, keluarga bisa, ya, itu termasuk pelayanan, ya, termasuk hobi, ya. Nah, saudara, kadang-kadang kita itu suka menyepelekan pelayanan kita, ya. Ya, segala kondisi di dunia itu berpotensi besar untuk membuat kita menyepelekan pengenalan akan Tuhan. Ya atau tidak, saudara? Ya, semakin diberkati, ya, semakin lupa, ya, beribadah, alasannya sibuk, ya. Keluarga diberkati luar biasa, ya, anak-anak sudah besar, lucu-lucu, diajak pelayanan nggak bisa, alasannya menyenangkan keluarga. Nah, saudara, hobi juga bisa menjauhkan kita dari Allah, saudara. Ya, saudara, hobi yang sehat saja bisa menjauhkan kita dari Allah, apalagi yang nggak sehat, saudara. Ya, yang sehat itu contohnya, kalau Anda suka goes, ya, sepedaan, ya. Satu hari Minggu, komunitas kita ini ngajak kita keluar kota bersepeda. Coba Anda pilih ibadah atau komunitas, ya. Kalau enggak ngikuti enggak enak rasanya, kan begitu, ya. Keluarga juga bisa melepaskan kita dari tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya, contohnya, ya, kita ke Minggu ibadah, kita dapat keundangan, ya. Seluruh keluarga diundang karena yang punya hajat kenal baik dengan kita. Saya tanya, Anda milih ke keundangan atau ibadah, saudara? Ya, banyak orang berpikir, wah, ibadah minggu depan masih ada. Ini kan enggak setahun sekali. Ya, keundangan lebih enak makan-makan, ya saudara. Saudara, kalau kita ibadah dulu, datangnya terlambat setengah jam atau 1 jam, ya saudara, nggak enak lah, ya. Saudara, bagi saya enggak ada enak-enggak enak, saudara. Kalau saya tetap ibadah dulu, ya, telat masuk ke kondangan enggak masalah, wong kita ngasih kado kok, ya kan, saudara. Ya, kadang-kadang kita lebih mementingkan urusan lain daripada urusan Tuhan, ya. Ya, saudara, sebenarnya itu kita ini siapa sih, ya? Yang menginginkan surga, tetapi tidak mau mengenal sang pemilik surga, ya. Saudara, pertobatan itu membutuhkan pengenalan akan Tuhan, ya. Jadi kalau Anda pertobatan itu membutuhkan pengenalan akan Tuhan, sedangkan pengenalan akan Tuhan itu membutuhkan kesempurnaan. Kesempurnaan di bumi itu relatif dan fana, saudara. Tetapi kesempurnaan ilahi, surga jaminannya. Ya. Saudara, berapa kali kita harus bertobat? Setiap hari harus bertobat. Ya. Anda dalam doa harus minta ampun pada Tuhan. Dalam doa harus mohon kemurahan Tuhan. Seberapa sering kita mengenal Tuhan? Harus setiap saat. Ya. Saudara, sekarang saya tanya, apakah Anda sudah bertobat? Hanya Anda yang bisa menjawab. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami ini sangat lemah, Tuhan. Kami ini mudah, Tuhan, menyepelekan pengenalan kami pada Tuhan. Kami mudah, Tuhan, mementingkan
urusan kami Tuhan daripada urusan Tuhan. Itu sebabnya kami mohon kemurahan Tuhan. Tuhan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini Tuhan. Supaya kami boleh mencapai sasaran yang benar Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh berjalan di atas jalan-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan. Sungguh sukacita hari ini kita boleh kembali beribadah ya, walaupun masih online ya. Bapak yang dikasih Tuhan, ya, biarlah di dalam ibadah kita tidak mengurangi makna ibadah itu sendiri walaupun online ya, karena memang pandemi COVID belum mereda, sempat mereda kemudian naik lagi ya. Doakan kiranya pemerintah kita bisa segera mengatasi ya pandemi COVID ini dengan sebaik-baiknya, dan berdoa untuk juga masyarakat kiranya boleh mematuhi protokol kesehatan, karena ternyata perlu edukasi bagi masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan dengan ketat ya. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini juga saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kepada ibu bapak semuanya, mari tetap ikuti protokol kesehatan ya. Pakai masker ya, jaga jarak, sering cuci tangan ya, pakai sabun dengan air mengalir, dan jauhi kerumunan ya. Kalau tidak penting di rumah saja ya, kecuali yang bekerja punya kepentingan penting ya keluar. Tapi bagi yang tidak penting, hal-hal yang tidak penting ya kita tundalah ya, demi kesehatan kita masing-masing ya. Bapak dikasih Tuhan, dan minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita ya, untuk kita fokus di dalam perjamuan suci ya. Oleh karena itu juga ibu bapak diharapkan bisa mengambil ya hosti anggur di gereja ya, pada jam kerja, pada hari kerja ya, sehingga kita bisa melaksanakan perjamuan suci dengan sebaik-baiknya ya. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Ibu bapak ya tetap berdoa untuk negara kita, pemerintah kita, anak-anak kita, jemaat kiranya juga diberkati oleh Tuhan ya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari saya undang ibu bapak untuk bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepada hadirat-Mu Tuhan atas selesainya ibadah kami pada hari ini. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau telah pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, dan Tuhan sudah berkenan berfirman lewat hamba-Mu, memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan,
worship leader, singer, pemusik, tim recording, Tuhan memberkati. Terlebih berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Andri Setianto, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, sehingga hamba-Mu boleh terus memberitakan kabar baik, dan Tuhan melindungi kesehatannya dengan luar biasa. Terima kasih memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu yang telah setia di dalam ibadah, walaupun ibadah masih online, walaupun mereka beribadah di rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa kalau ada umat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Bagi berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah, duduk di bangku kuliah, Tuhan memberkati. Berikan ketekunan di dalam mereka boleh belajar, walaupun lewat online Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah kami sepanjang minggu ini, baik ibadah Joyful Kid, ibadah doa malam, YOC, Solid, Dewasa Muda, ibadah FC, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk minggu depan di mana perjamuan kudus, siapkanlah kami semuanya, hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk fokus, untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kiranya Engkau juga memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, kiranya boleh membawa negeri ini menuju masyarakat adil makmur, dan boleh segera menyelesaikan, mengatasi wabah COVID ini dengan secepat-cepatnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Sebelumnya kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami. Oleh karena itu, Ibu Bapak sudah dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, memberkati usaha saudara, memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.